Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahah lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره واتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah masih beri kenikmatan kepada kita semua hingga siang hari ini. Pertama, nikmat yang perlu kita syukur, nikmat iman, nikmat Islam yang meringankan kita datang ke masjid karena ada kekuatan batin, kekuatan iman dan Islam membawa kita ke masjid Jami' Abu Bakar As-Siddiq untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu salat Jum'ah. Juga nikmat sehat walafiat membuat kita ringan dan mudah kita untuk beribadah pada Allah karena kita sehat walafiat. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan, al-afiyah a'la darajati rizq. Sehat walafiat adalah setinggi-tingginya derajat rezeki. Sedangkan al-mal, harta adalah adna, yang paling rendahnya adalah harta. Carilah kita al-afiyah. Minta mohon pada Allah sehat walafiat. Maka dengan sehat Allah berikan kemudahan, keringanan untuk beribadah kepadanya. Mampu kita melihat melangkah untuk datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah SWT. Mampu menatap, melihat, memandang Al-Quranul Karim, tulisan kalimat thayyibah. Kenapa? Karena kita memandang dengan jelas Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Dan juga dengan mudahnya kita mendengar ucapan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para alim ulama, para mubalighin. Kenapa? Karena bisa mendengar. Kita tidak tuli, kita tidak buta, kita ringan melangkah karena kita bisa mampu melangkah. Allah berikan sehat walafiat. Masih mampu berucap, Allah berikan kepada kita kesehatan bisa berucap, tidak beku, tidak kaku lisan kita untuk berkata-kata, untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat panjang umur. Kenikmatan panjang umur Allah berikan kepada kita. Allah beri kesempatan kepada kita untuk taubat kepadanya, untuk kembali kepadanya, untuk minta ampun kepadanya. Allah beri kesempatan kepada kita dengan panjang umur. Mudah-mudahan kesempatan semua ini, kenikmatan ini, kita jadikan untuk menambah pundi-pundi amal soleh. Baik yang wajib kita laksanakan, ataupun yang sunnah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita menambah pundi-pundi amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hadis Nabi SAW di kitab Muqasyatul Qulub karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan, sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu zaman pada umatku, kata Rasulullah SAW, yuhibbul khamsa wa yansaunul khamsa. Dia cinta kepada yang lima, melupakan dengan hal yang lima. Di antara yang lima itu yang pertama adalah yuhibbud dunya wa yansaunul akhirah. Dia terlalu cinta kepada dunia sehingga melupakan akhirat. Jangan melupakan akhirah. Kalau Islam mengajarkan adalah utama adalah akhirah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Allah mengingatkan kepada kita Al-Quran. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dunia setelah akhirat. Akhirat itulah yang lebih kekal, yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya kita pada dunia, mencari untuk dunia kita, jalan gelap, pulang gelap, banting tulang, peras keringat, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan akhirat. Bahwa kita akan kembali pada Allah, kita akan menjumpai akhirat.
kita akan tersesat, hidup kita akan ada batasnya. Maka jangan lupakan akhirat. Wal akhirat khairun minal ula. Dan akhirat adalah lebih baik dari yang pertama. Mari kita ambil kesempatan untuk akhirat kita. Kita kejar dunia. Dan kita jangan lupakan akhirat. Karena akhiratlah yang akan kita hadapi sepanjang-panjangnya. Kalau umur kita ada batasnya, yang kata baginda Rasul, umatku umurnya adalah baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Ada batas hidup kita. Ada orang yang belum 60 sudah intaqala ila rahmatillah, sudah kembali kepada Allah SWT. Jangan menunggu nanti kalau udah pensiun aku baru ingin dekat pada Allah. Nanti aku udah pensiun, nanti aku udah tua baru akan datang ke masjid. Nanti aku sudah usia lanjut baru ingin mendengar pengajian. Siapa yang tahu? Wa ma tadri nafsun ma za taksibu ada. Enggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Hari ini kita masih ibadah pada Allah. Besok apakah kita masih ibadah? Masa hari ini masih mendengarkan khutbah? Apakah minggu depan masih mendengarkan khutbah? Apakah sekarang ini Jumat yang terakhir? Wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri bi ayyadin tamut. Enggak ada yang tahu di mana besok kita dijemput. Makanya yang kedua, kata Rasulullah SAW, sayati alamati zamanun yuhibbul hayah wa yansaunal maut. Dia tahu cinta kepada hidup, melupakan akan kematian. Padahal kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya akan tiba. Dan kita tidak tahu di mana kita akan dijemput. Apakah lagi maksiat, apakah lagi ibadat. Apakah di tempat ibadah di masjid, di majlis ilmu, di tempat majlis zikir, di majlis Quran, kita dipanggil oleh Allah SWT. Atau di majlis gaple, atau di majlis judi, atau di majlis zina, atau di majlis-majlis yang tempat-tempat setan mengajak kita untuk bermaksiat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau ngomongin akhirat, ngomongin kematian, Islam hanya kayaknya melemahkan kita untuk semangat hidup di dunia. Tidak. Islam tidak hanya memikirkan kematian. Islam tidak hanya mengajarkan akhirat. Islam tidak hanya mengajarkan hanya kuburan, kematian. Tidak. Baginda Rasul pun mengingatkan kepada kita, "Malik li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Ini motivasi untuk kita mencari dunia. Kejarlah dunia, carilah dunia, rebutlah dunia. Ka'annaka ta'ishu abadan. Seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Ini hadis mencerminkan bahwa Rasulullah mengajarkan kita jangan lupakan dunia. Kejar dunia sebanyak-banyaknya. Cari sebanyak-banyaknya. Seakan-akan kita hidup selama-lamanya, kata baginda Rasul. Tapi untuk akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tapi kejarlah juga untuk akhiratmu. Janganlah abaikan untuk akhiratmu. Kenapa? Ka'annaka tamutu godan. Kau akan mati besok, seakan-akan kau akan mati besok. Seakan-akan kau akan pulang untuk dunia, seakan-akan hidup selama-lamanya. Tapi bicara kematian, baginda Rasul mengatakan seakan-akan kau mati besok. Karena banyak orang yang seakan, jangan menunggu. Kayaknya kematian harus dengan sakit. Harus berhari-hari di rumah sakit. Harus berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun menderita penyakit. Baru dia akan meninggal. Intaqala ila rahmatillah. Tufiya ila rahmatillah. Tidak. Tidak harus sakit. Banyak orang yang mendadakan mati mautul fujaah. Mati secara mendadakan. Lagi sehat walafiat. Yang katanya orang yang rajin olahraga. Pemain bola mati di lapangan. Pemain bulu tangkis mati lagi bermain olahraga. Semua orang-orang pasti akan meninggal dunia pada saatnya. Tidak tahu di mana kita akan jemput. Apakah sehat walafiat? Apakah lagi sakit kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya istaidu bil maut, persiapkan dengan kematian. Dan Imam Ali mengatakan salah satu ketakwaan di sisi Allah adalah istidadu liyaumir rahil, adalah mempersiapkan untuk hari akhir nanti, kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam hanya tidak mengajarkan dunia, tidak mengajarkan akhirat. Dunia pula kita perlu. Tapi dengan sebab dunia kebanyakan orang lupa kepada akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga dari yang lima adalah yuhibbul qusur
wayansaunal kubur. Tidak terlalu cinta kepada kubur, kepada kusur. Ada kusur adalah gedung-gedung yang dibangun, rumah-rumah mewah yang diniatkan, yang diinginkan, yang dijadikan simbolis kehidupannya. Nih rumahku, ini gedungku, ini bangunanku. Dia lupa bangunan yang akan menjemput dia, yaitu al-kubur, yang menunggu 2 kali 1 meter untuk kita dipersiapkan alam kubur. Al-kubru awalu manzil min manzalil akhirah. Kubur adalah awal daripada alam akhirat, yang pasti kita akan masuk, pasti kita akan masuk alam kubur. Jangan lupa, kita perlu dengan dunia, tapi jangan lupa akhirat. Begitunya orang banting tulang peres keringat, lupa jalan gelap pulang gelap, bahwa kita akan masuk ke alam yang gelap, alam kubur, yang kita sendirian, tidak ada yang menemani. Ada hadis Nabi SAW dalam kitab Syekh Bukhari yang mengatakan yatba'ul mayyit salasa, ada 3 hal yang mengikuti mayit. Yang pertama, ahluhu, keluarganya akan ikut mengantar jenazah mayit. Wa maluhu, hartanya mengantar mayit. Wa amaluhu, amalnya mengantar mayit. Wa yarji'u isnani, ada 2 yang kembali, yang tidak selalu menemani mayit. Siapa tuh? Ahlinya, keluarganya tidak akan menemani dalam kubur. Dia akan pulang, meninggalkan keluarganya, meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kerabatnya yang sendirian di alam kubur. Yang kedua, pasti akan balik harta bendanya, mobilnya dia akan kembali, semua harta-hartanya balik, tidak disimpan di alam kubur. Wa yabqa wahid, yang kekal adalah 1, amalnya. Amal kita yang akan kita banggakan nanti di akhirat. Amal kita yang akan menemani di akhirat. Maka kata baginda Rasul, dikabarkan oleh malaikat Jibril, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah terserah engkau. Fa innaka mayyitun. Kau nanti akhir ujungnya jadi bangkai. Terserah, Anda mau sholat, Anda mau ibadah, Anda mau datang ke masjid, Anda mau datang pengajian, Anda mau datang majlis taklim, Anda mau zikir, Anda mau baca Quran, silakan. Anda mau maksiat, Anda tidak mau datang ke masjid, Anda tidak mau datang ke majlis taklim, Anda tidak mau zikir, Anda tidak mau pegang Quran, tidak mau baca Quran, silakan. Hidup ada pilihan kita semua. Tapi hidayah dari Allah, beruntung kita dapat petunjuk hidayah dan taufik dari Allah sehingga mampu datang ke masjid. Ujung-ujungnya kita mayit, ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah dengan keadaan mati. Allah yang mematikan dan Allah pula yang menghidupkan. Allah SWT berfirman, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sungguhnya kematian yang kita semua kabur dari kematian. Fainahu mulaqikum, pasti kematian akan menjemput kita dimanapun kita berada. Dalam keadaan sehat pun ataupun dalam keadaan sakit pun pasti akan dijemput. Dalam keadaan kaya, dalam keadaan megah hidup kita, dalam keadaan melarat pasti akan dijemput. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Benar, kita akan dikembalikan pada Allah yang maha mengetahui, yang gaib dan yang maha nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kita akan diperlihatkan, diperlihatkan apa yang telah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah selalu berikan untuk kita taufik, hidayah dan inayah dan ampunannya, sehingga Allah menuntun kita ke jalan-jalan yang baik. Mudah-mudahan sisa usia kita dalam jalan yang istiqamah, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah membawa iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصاب الغرار. عباد الله
اتقوا الله تعالى من سم اللغو وفضل الخبر وانتهوا عما نكم عنه وجزر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنسه وقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما وهم فيه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل لهم بلدة هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه عليكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.